Menjadi orang tua cermat bersama Global Prestasi School. Bersama dengan saya Mr. Anto, host yang akan memandu podcast edukatif ini. This is our very first episode of Cermat Cerita Jumat. Podcast ini akan ditayangkan di hari Jumat dengan topik-topik yang sangat menarik terkait lika-liku parenting dan juga banyak hal informatif dan kita bahas dari narasumber kita yang begitu luar biasa. Podcast ini dapat disimak melalui berbagai platform seperti YouTube dan juga Spotify. Oleh karena itu, agar kita tidak ketinggalan setiap episode dengan tips dan trik yang menarik khususnya di dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu cermat, tekan loncengnya, klik like, share, dan juga subscribe. Hari ini sudah hadir di samping saya seorang wanita karir, seorang praktisi komunikasi, dan juga dosen, serta ibu dari seorang anak yang hebat yang baru saja masuk di sekolah dasar di SD Global Prestasi. Tentunya kali ini saya akan mengupas dan membahas bagaimana tips dan trik yang akan diberikan dengan topik pertama kali masuk di sekolah dasar. So please let us welcome Mama Ray, Ibu Desi Budi Utami. Halo Mama Ray. Halo Mr. Anto, selamat sore. Sore Mam. Ya, gimana kabarnya Mam? Baik, luar biasa. Luar biasa ya, itu selalu kata yang sangat menyemangati kita. Tentunya kami sangat senang sekali nih Mama Ray bisa hadir di podcast kami yang pertama kali. Tentunya bisa memberikan banyak tips-tips dan menarik nih. Khususnya we have a very interesting topic today. Ya, bagaimana nih menjadi orang tua. Bagaimana kita bisa mempersiapkan putra-putri kita yang mau masuk SD. Nah, sebelum kita beranjak ke topik dan pembahasan kita, so I would like to ask you some question ya Mam ya. Nah, Mama Ray kira-kira sekarang kesibukannya apa nih? Oke, terima kasih Mr. Anto. Saat ini saya sehari-hari bekerja sebagai seorang praktisi di bidang komunikasi. Salah satunya adalah bekerja di consulting firm gitu ya, sebagai brand and communications. Lalu saya juga seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Dan pastinya juga seorang ibu ya Mr. Anto ya. Gitu. Luar biasa ya Mam ya. Di sela-sela kesibukannya dengan berbagai kegiatannya yang positif menjadi tadi banyak sekali ya para pendengar ya orang tua cermat kesibukannya sebagai wanita karir, praktis komunikasi dan juga tidak lupa satu hal yang sangat penting, a parents. Itu adalah satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Indeed, ya Mam ya. Indeed you Anto. agree ya, being a parent is a very great wonderful, right? So, iya Mam. Kayaknya Ray anaknya ya Mam ya. Ini anak pertama betul Mam? Betul, I'm a newbie parents. A newbie Mr. parents. Anto. Boleh tahu usianya Ray berapa? Firstborn dan anak pertama dan ya pertama masuk SD juga. Oke. Usianya sekarang 6 plus ya, hampir 7 tahun. Oke. So, as a newbie parents. So, if I ask you a question, jika saya boleh tanya satu pertanyaan nih, kira-kira kata apa sih yang menggambarkan perasaannya Mama Ray ini ketika mau enroll atau mau daftarkan putranya di tingkat sekolah dasar? Apalagi as a newbie parent, right? Yeah, actually it was bittersweet, Mr. Anto. Bittersweet, oh, that's a really nice term. So, boleh tahu nggak kenapa Mama Ray pilih the word bittersweet? Can you describe and give me was that informations and also the listener, kenapa tuh kira-kira Mam? Oke. Bittersweet. Bittersweetnya karena saya nggak nyangka aja sudah sampai di milestone ini. Yeah. That stage of life dimana anak saya dari TK udah mau SD aja gitu ya. Terus satu sisi senang, satu sisi worried so much. I believe like any other parents outside pasti punya perasaan yang sama kayak saya. Anak saya bisa nggak ya? Bisa adaptif nggak ya, capable nggak ya. Jadi semua kekhawatiran itu numpuk jadi satu sama rasa senang. Jadi ya bittersweet Mr. Anto. Wow, that's a very good explanation ya Mam ya. Jadi satu gambar itu bittersweet ya orang tua cermat menggambarkan perasaan orang tua khususnya Mama Ray ini ketika mau enroll putranya di sekolah dasar. Oke, so nah ketika kita melihat ada perasaan ini Mam,
bagaimana ini kan perasaan orang tua. Kalau misalnya kita tanya dengan Ray-nya sendiri, apa yang ibu bisa lihat dari putra ibu yang sudah masuk SD nih, kemudian pulang sekolah, kelihatannya apa nih Mam? Apakah dia senang, sedih, apa dia mungkin apa perasaannya? So can you tell us perasaannya nih Mam? Okay. Kita lihat dari sudut pandangnya Ray ya sekarang ya. Dari sudut pandangnya Reza ya, ini saya nggak bermaksud endorse ya, tapi kalau anak saya tuh kalau pulang sekolah kan kita suka bertanya ya, biasa ibu-ibu ya, bapak-bapak kalau anaknya pulang sekolah tuh bertanyanya panjang kali lebar nih ya. How's your day? How is it at school? Bla 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 gitu ya. Selalu jawabannya tuh gini, I'm great, it's good, awesome, I like it gitu. Kayak dia selalu jawabnya great. Terus saya sampai bilang sama suami saya gini, ini apa jawaban template yang disiapkan gurunya ya? Saya sampai gitu, tapi enggak sih. Kita elaborasi lagi ya, biasa anak kecil kan kalau kelas 1 harus ditanya panjang lebar ya. Kita merangkai ceritanya dia nih, oh ternyata dia senang karena A, karena B, karena kejadian C, oh gurunya begini, di kelas begini, begitu, temennya begini, begitu. Jadi memang situasional di kelasnya yang membuat dia happy gitu. Jadi keluarlah kata-kata great, happy itu setiap hari. Setiap hari ya, almost every day you heard that word, right? Iya. Oke, jadi seneng dong Mam dengan perasaan itu Mam. Alhamdulillah sih senang banget ya. Selalu senang sih dengar responnya ya. Belum pernah sampai 2 bulan ini belum pernah mendengar kata-kata di luar dari itu ya. Mudah-mudahan nanti sampai Ray lulus kelas 6 ya Mam ya, sampai dia terus menempuh pendidikan, itu juga benar-benar perasaan itu terus tergambarkan setiap pulang, Mom, I'm happy, Mom, I'm feeling great. So that's what's the word that we would like to hear from our kids, right? Ya, begitu bagus, luar biasa sekali ya. Tentu perasaan happy ini membuat Mama Ray semakin nyaman dan semakin mantap nih, walaupun sebagai newbie parent tapi bisa melihat perkembangan yang baik dan positif dari putra ibu sendiri. Nah, kira-kira kita kan nggak mau ngomong juga nih ya, hanya dari segi yang nice, yang mungkin para listener masa sih cuma happy aja ya para orang tua cermat. Ada nggak sih kekhawatiran nih dihadapi oleh Ray atau nggak mungkin dari orang tua sendiri? Of course, Mr. Anto pasti punya kekhawatiran. Saya rasa semua parents punya satu kekhawatiran yang sama ya. Apakah anak kita tuh bisa ya adaptif gitu ya terhadap situasi yang baru. Sekarang ada sistem offline, ada juga mungkin beberapa sekolah juga ada yang hybrid ya, suka kayak gitu. Jadi kekhawatiran tuh pasti banyak. Utamanya adalah soal adaptasi terhadap rutinitas seperti itu kan. Jadi apakah itu bisa gitu. Lalu yang kedua, apakah anak saya bisa ya ikut mengikuti pelajaran gitu kan. Itu kekhawatiran yang kayaknya wajar ya. Terus yang paling utama adalah nanti anak saya apakah punya teman ya di sekolah gitu kan. Karena kan kondisi pandemi ini online semua, temennya lewat screen semua gitu ya. Jadi kadang-kadang ada situasi di mana kayaknya kalau lagi online tuh fun-fun aja, pada saat ketemu offline tuh diem-dieman gitu karena bingung mau nyapanya gimana duluan ya, karena experience-nya belum ada. Nah itu mungkin pengalaman-pengalaman itu sih yang menjadi kekhawatiran kami gitu sebenarnya dari newbie parents ini. Kalau saya boleh tanya nih sama Mama Ray, boleh nggak, tahu nggak kenapa? Karena kadang-kadang ada orang tua dan anak-anak juga yang menikmati pembelajaran online nih Mam. Ya walaupun memang banyak orang tua sih yang memang lebih suka pembelajaran secara onsite-nya. Tapi kalau dari perspektif ibu, kira-kira kenapa suka onsite? Ya dua sisi ya. Saya online sebenarnya bukan dibilang nggak suka juga. Saya suka online juga karena di quote unquote saya juga bisa tahu nih. Jadi ya kayak gimana sih pelajaran anak di sekolah ya. Bagaimana sih tips and triknya guru itu ngajar anak-anak kami gitu ya. Saya suka juga. Tapi saya lihat experience anaknya tuh beda gitu ya. Ketika dia onsite itu ceritanya tuh luar biasa, lebih banyak gitu, lebih bervariasi. Yang tadi saya bilang pulang sekolah dibilang great bla bla bla, itu kalau dia onsite itu dia elaborasinya lebih banyak lagi ceritanya gitu. Dia cerita bagaimana ya the school facility yang dia suka, terus ketemu temannya, kejadian-kejadian seru di sekolah. Nah itu experience yang saya rasa anak-anak kayaknya harus punya experience itu ya, sebagai pengalaman manis lah pada saat dia sekolah gitu ya. Betul sekali, dan tentunya ya para orang tua cermat karena dengan kondisi pandemi yang sudah mulai landai, kita semuanya menaati protokol kesehatan dan kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran secara onsite. Dan tentunya anak-anak juga mendapatkan pengalaman yang berbeda dan sangat luar biasa ketika menikmati dan juga mengikuti proses pembelajaran onsite. Nah kira-kira nih Mama Ray, apa sih yang ibu lakukan dengan bapak, dengan suami sebelum mulai cari sekolah nih?
anaknya sudah lulus mau TK, dari TK-nya dari online juga nih ya. Kira-kira jalur pandemi ya kita. angkatan pandemi ya, kira-kira nih apa yang tahap-tahap apa yang dilakukan yang bisa kita informasikan kepada para pendengar kita nih pada ini podcast ini, yang dilakukan orang tua khususnya Mama Ray sebelum mau mulai enroll anaknya di sekolah dasar. Ya, mungkin kita set the expectations dulu gitu ya. Betul, Mr. boleh, Anto ya. silakan. Oke, pastinya ya, ya kalau mau cari sekolah kan first and foremost kan semua tahu ya budget wise dulu ya. Budget ya Mam ya. Kita nggak bicara budget ya di Right. sini ya. Mungkin budget wise kita singkirkan. If we don't mind with the budget, mungkin hal-hal lain yang mesti diperhatikan adalah kalau saya dan suami lebih fokus ke bagaimana sekolah itu punya value yang sama dengan keluarga kami gitu ya. Beberapa value yang mau kita selaraskan tuh, contohnya misalnya begini, kami sangat menghargai bagaimana apakah sekolah itu punya strategi untuk meningkatkan literasi pada anak-anak. Di sini saya literasi itu bukan maksudnya meningkatkan kemampuan baca, berhitung, nulis ya, karena saya rasa semua sekolah pasti mengajarkan itu. Tapi literasi di sini, literasi informasi bagaimana anak-anak ini di eranya sekarang yang dia are digital native gitu ya, bisa punya critical thinking gitu. Karena itu kan skills yang harus dibangun ya Mr. Anto ya. Dan bagaimana sekolah itu encourage anak-anak supaya punya critical thinking, itu value yang mau kita selaraskan gitu ya. Mungkin value kedua juga kami ingin bagaimana sekolah ini kita hidup di Indonesia yang mana semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Exactly. Jadi inklusif itu menjadi kata kunci di sini buat kami gitu ya, karena buat keluarga kami perbedaan itu bukan untuk dipertanyakan, tapi perbedaan untuk dirawat dan keberagaman itu untuk dirayakan juga gitu ya. Jadi ya itulah yang kami ingin, bahwa sekolah juga punya strategi-strategi untuk bisa saling bagaimana menerapkan bisa saling menghargai satu sama lain dan diimplementasikan, bukan hanya sekedar semboyan bahwa ini Bhinneka Tunggal Ika ya, everyone knows. Tapi bagaimana strateginya mengimplementasikan ke anak-anak agar itu menjadi sebuah hal-hal yang dimengerti gitu ya, kayak mungkin religion self service is not only just menghafal surat-surat ya, tapi memang bahwa mereka paham temannya ada yang beribadah di mana dan cara-cara berbeda gitu, dan itu tidak masalah dan lain sebagainya. Oke, that's a very comprehensive explanations ya para orang tua cermat. Jadi kita tadi sudah mendengar sedikit tips dan triks dan juga beberapa hal-hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, kita perlu tahu value-nya dulu dari sebuah sekolah tersebut ya. Yang pasti harus jelas visi dan misi sekolah tersebut, tahu kemana arah tujuannya, pendidikannya seperti apa. Yang kedua adalah penting sekali, karena negara kita Indonesia itu termasuk negara yang cukup rendah dalam PISA-nya. Oleh karena itu penting sekali untuk tahu literasinya. Tadi literasi ini bukan berhubungan dengan hal-hal saja akademik, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan critical thinking dari anak-anak itu. Dan itu bisa ada di dalam sekolah yang memang kita cari ya. Jadi buat para orang tua yang sedang mencari sekolah nih, jangan lupa ya untuk terus cari sekolah yang ada value-nya. Yang kedua, sekolah juga yang bisa mengembangkan literasi anak. Dia bisa berpikir secara kritis. Kira-kira berpikir secara kritis yang dilihat dari Mama Ray itu seperti apa sih kalau buat Ray-nya sendiri? Oke, jadi membuka nih. Jadi kalau dalam sebuah pelajaran gitu ya, saya tuh senang gitu ya. Pernah kan ada online sessions ya kemarin. Saya senang sekali gitu ketika saya melihat gurunya itu mengajak anak-anak diskusi. Jadi ada satu gambar, gurunya tuh bertanya ya di situ, anak-anak, apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? The teacher is asking, apa yang teman-teman lihat dari sini? Semua orang punya jawaban berbeda-beda, dan itu tidak salah. Pendapatnya apa? Kenapa sih ini begini? Kenapa sih ini begini? Everyone has their own way to answer the questions, dan itu tidak ada yang salah sebenarnya. Tergantung perspektif masing-masing kan sebenarnya. Dan itu menarik sih. Jadi kesempatan-kesempatan untuk diskusi, ruang-ruang itu untuk berdebat, menyanggah itu bahkan dibuka untuk anak sedini kelas 1 SD. Betul sekali. Buat saya itu luar biasa. Jadi sebenarnya critical thinking itu tidak hanya mulainya di usia yang dewasa, tapi even they are very from younger age gitu ya, itu sudah bisa diajarkan critical thinking dengan cara yang berbeda. Seperti contoh di sekolahnya Ray tadi sudah digambarkan, dia bisa memberikan opini, share, dan juga bisa melatih kepercayaan dirinya untuk berbicara ya Mam ya. Jadi itu luar biasa. Tadi ada poin kedua yang sangat apresiasi dan juga menurut saya sangat menarik tentang keberagaman. Karena Indonesia itu kan kaya ya Mam ya.
beragam macam suku budaya dan segala macam. Tapi dikatakan oleh Mama Ray, para pendengar dari podcast edukatif ini ya, bahwa keberagaman itu bukan sesuatu yang perlu kita tentang, tetapi kita perlu hidup dalam keberagaman seperti Indonesia. Betul. Nah, jadi kita sama nih kayaknya, harmony in diversity. Jadi boleh berbeda-beda ya, seperti tuts piano, seperti warna pelangi, tetapi menciptakan suatu gambar yang indah. Wah, keren banget nih. Jadi mudah-mudahan para pendengar juga bisa mendapatkan kesempatan dan juga bisa tahu nih bagaimana memilih sekolah-sekolah yang baik. Oke. Nah, tadi Mama Ray juga sempat singgung bahwa Ray itu sempat ada pembelajaran online. Ya, kira-kira nih sebelum dan memasuki SD, bagaimana nih Mami mempersiapkan Ray ya sebelum dia masuk ke jenjang SD, khususnya Ray masih merasakan pembelajaran online. Oke. Ini parents di era pandemi itu luar biasa galaunya, tapi kami saling support dan alhamdulillahnya punya waktu pas di TK itu punya guru yang juga sangat suportif banget ya, mau diajak diskusi gitu ya. Jadi kita pernah sharing sessions gitu ya, sharing sessions dengan gurunya Reisa waktu di TK dulu. Saya bertanya apa yang perlu kami bantu untuk menstimulasi anak kami agar siap masuk SD. Jadi berkali-kali diskusi mereka menekankan begini, sebenarnya yang dipersiapkan Mami itu di usia 1-6 tahun kalau boleh itu adalah bagaimana kita menyiapkan kematangan emosinya anak gitu ya. Jadi mungkin memang akademik untuk menulis, membaca itu memang penting, tapi ada hal yang lebih penting adalah kematangan emosi. Bagaimana anak mengontrol emosi, meregulasi emosinya dia apabila terjadi hal-hal yang dia terima gitu ya di kelasnya. Contoh paling simpel adalah bagaimana ketika dia di dalam kelas gitu ya, ada guru berbicara, lalu ada teman sedang mengungkapkan pendapat. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia juga boleh berbicara? Apakah dia take turn untuk listen dulu atau apa gitu ya? Mungkin yang kita bantu dari stimulasi ke anak adalah memberikan pemahaman bahwa if somebody is talking, please pay attention, please listen. Dengan cara begitulah kamu belajar menghargai orang. You try to respect others. Dan in return, ketika kamu berbicara, orang lain juga akan melakukan hal yang sama denganmu. Jadi hal-hal yang sesimpel pendekatan emosi seperti itu yang dipersiapkan gitu ya. Lalu yang kedua mungkin memang kalau pandemi ini kan kita khawatirnya anak-anak tidak bisa beradaptasi ya, Mr. Anto ya. Jadi kalau saya dan suami punya strategi sendiri. Kebetulan memang kan banyak ya kegiatan-kegiatan di luar yang online gitu ya, banyak kursus-kursus gitu ya, bisa kita enroll gitu ya, yang singkat-singkat gitu ya, kegiatan semacam quote-unquote summer camp gitu ya. Kita ikutin tuh kayak gitu. Misalnya contoh waktu itu ada kayak pelatihan membuat wayang suket gitu ya, wayang dari padi-padian gitu dari itu, lalu ada belajar bahasa Mandarin gitu ya online dan kebetulan temannya dari Southeast Asia countries, jadi dia punya pengalaman yang berbeda-beda, bisa beradaptasi juga dengan orang beda-beda walaupun online gitu ya. Mudah-mudahan sih itu bisa menjadi bekal ya, walaupun yang hanya ketemu online pada saat offline dia tidak terlalu jauh gapnya ya untuk bisa beradaptasi dengan teman-temannya di offline nanti. Iya, saya sangat tertarik sekali nih dengan cerita tentang wayang suket tadi di Mam ya, yang diikuti oleh Reisa dalam kelas online-nya sendiri. Nah, kira-kira sih apa yang membuat ibu tertarik untuk juga mendaftarkan putra ibu dalam kegiatan ini? Khususnya kan kita tahu bahwa Ray ini adalah anak yang lahir dalam digital era gitu ya. Kok suka sih mau mengeksplor khususnya dengan kegiatan-kegiatan yang tradisional? Boleh mungkin bisa berikan kepada informasi kepada para pendengar nih, Mam? Oke. Jadi kalau wayang sebenarnya bukan kami ya, lebih ke Reisanya sendiri. Jadi si Reis sendiri memang punya ketertarikan kepada wayang, khususnya wayang kulit gitu. Jadi dia pas kayak kami lihat ada iklannya, wah ini aku mau gitu. Jadi dia langsung tertarik karena memang wayang kaitannya dengan wayang, mungkin dia langsung tertarik gitu ya, karena banyak sebenarnya karakter-karakter yang ya nggak semua wayang juga ada karakter baik, ada karakter buruk, jadi banyak bisa belajar karakter lah dari wayang itu sendiri sih Mr. Anto. Jadi karena basisnya sebenarnya wayang itu adalah cerita, ya seperti kita mendongengkan anak waktu sebelum tidur ya mungkin ya, jadi itu yang membuat dia tertarik dan akhirnya
mau belajar bikin wayang suket gitu, dan dia peserta termuda waktu itu ikut kursus itu. Amazing ya, luar biasa ya Ray ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang sangat positif buat anak-anak sekarang ya. Lalu pernah ada performance atau apa gitu Mam untuk Ray-nya sendiri? Belum sih, karena ini sebenarnya hanya hobi ya. Oh hobi ya, Hanya tapi hobi. hobinya yang keren banget ya. Pokoknya pasti banyak belajar hal-hal positif juga dari kegiatan ini sendiri ya. Oke, so bagaimana nih Ibu unlock your child potentials? Ya, udah tahu nih. Terus kan kadang orang tua ya udah kadang-kadang ya santai aja, tapi bagaimana sih Ibu nih bisa dengan Bapak bisa ngelihat potensi ini dan bisa dikembangkan gitu loh, Mak. Ya. Kalau hobi sih sebenarnya banyak ya, namanya juga anak masih umur segitu lagi mencari bentuk. Memang wayang itu hanya salah satu hobinya gitu. Kalau untuk wayang itu sampai sekarang sih belum ada treatment khusus. Pernah waktu itu ikut sanggar tapi belum dilanjutkan lagi karena memang kondisi pandemi dan belajar wayang itu tidak bisa online ya Mr. Anto. Kecuali bikin kemarin wayang suket karena itu membuat wayang gitu ya. Tapi kalau belajar wayangnya sendiri itu belum ada yang online. Karena memang pengajarnya rata-rata orang-orang sepuh gitu ya. Jadi lebih prefer untuk offline gitu. Tapi hobi-hobi yang lain gitu ya seperti taekwondo gitu ya, itu kebetulan bisa difasilitasi online waktu itu. Nice. Dan online, jadi ikut online taekwondo sampai berapa saat kita masih PPKM. Itu latihan rutin online seminggu 2 kali setelah sekolah. Ini informasi yang sangat luar biasa ya. Jadi apapun kegiatannya online itu tidak membatasi bagaimana orang tua dan juga anak untuk bisa berkembang. Nah, kalau boleh ceritakan waktu itu online taekwondonya seperti apa tuh, Mam? Iya, dia online taekwondo itu mulai dari sabuk putih ya, dari umur 5 tahun. Sekarang dia udah sabuk kuning ke hijau. Dan baru tahun ini sih dia offline. Sebelumnya tuh online terus latihannya. Jadi seminggu 2 kali dia online terus. Tapi mulai ada offline-nya setelah pandeminya udah mulai landai, baru dia offline lagi gitu, dan sempat ikut competitions online juga bahkan gitu ya, speed kicking juga gitu. Online competitions competitions juga. Oke, tentunya Ray sangat menikmati sekali ya untuk kegiatan-kegiatan ini. Nah, kita sudah banyak juga mendengar informasi tentang Ray, potensi dia yang memiliki dan juga bagaimana orang tua unlock Ray's potentials. Kira-kira setelah hampir 2 bulan nih, Mam, udah memasuki dunia SD dari bulan Juli sampai bulan Agustus ini, kira-kira apa sih challenge yang dirasakan oleh Ibu sendiri nih sebagai newbie parents? Ini challenge-nya kayaknya challenge sejuta umat nih ya. Challenge sejuta umat. Anak TK yang durasi belajarnya apalagi online cuma sebentar, terus harus masuk offline gitu ya. Durasinya panjang dan belajarannya lebih banyak, lebih complicated. Tadi saya ceritain, saya kaget bahwa anak TK itu udah SD kelas 1 sudah belajar critical thinking ya, luar biasa. Tapi ternyata kan itu baru ya buat anak gitu ya. Itu adaptasinya di ini sih, rutinitas baru ya. Jadi bagaimana anak ini mengerti bahwa ternyata waktu itu dulu waktu TK masuknya jam sekian, sekarang aku harus lebih pagi ya siap-siapnya. Kadang ada resistensi, apalagi bagaimana kita suka encourage kan anak, ayo belajar lagi yuk di rumah, diulang lagi pelajarannya kan. Ada resistensi dong pastinya kan, itu masih struggling sih jujur Mr. Anto di situ. Tapi alhamdulillah punya kesempatan minggu lalu, kami baru 17-an kan, kebetulan ikut lomba juga baca puisi, terus sempat ikutan ada satu kompetisi matematika juga dari sekolah. Di situ kita tidak ambisius untuk kamu harus jadi juara, tidak, tapi di situ kita mengajarkan bahwa ternyata ikut kompetisi itu highlightnya adalah persiapan itu harus. Jadi belajar itu mempersiapkan diri itu adalah suatu keharusan gitu ya, bukan berarti harus menang itu bonus, tapi kan mempersiapkan diri itu penting ya, untuk membekali diri kita supaya kita percaya diri gitu ya. Dan akhirnya karena kesempatan itulah akhirnya jadi titik poin awal minggu ini dia akhir minggu ini dia langsung tanpa disuruh ayo kita belajar lagi. Karena dia sudah merasa bahwa kalau persiapan kurang ya, itu ternyata buat dia tidak nyaman gitu. Jadi ada rasa underdog ya, feeling tidak percaya diri gitu ya kalau persiapannya kurang seperti itu. Jadi kalau kata challenge equals dengan preparation ya, Mam ya. Jadi dari saya boleh simpulkan bahwa challenge-nya ada pasti para pendengar ya dari Cermat Cerita Jumat ini. Challenge itu pasti dihadapi oleh semua orang tua. Tetapi kunci adalah preparations dan bagaimana
orang tua dalam hal ini adalah Mama Ray mempersiapkan putranya khususnya mendampingi berbagai kegiatan, lomba lah, berbagai kegiatan kompetisi yang akhirnya semakin ready dan itu ternyata berimpact kepada kehidupan pribadinya di mana proses belajar sudah bisa lebih ready lagi. Wah, jadi semoga ini sebuah pengalaman yang sangat menarik bagi orang tua nih. Mungkin bagi para pendengar yang mungkin ada newbie parents juga bisa siap-siap nih, harus well prepared terhadap segala sesuatunya. Oke, kita sudah mau hampir usai nih Mam dalam podcast ini, tetapi I have a very last questions for you and I would like you to give some tips. Kira-kira nih Mama Ray sebagai newbie parents, apa sih tips-tips dan triks yang perlu diberikan kepada orang tua ya yang mungkin juga bisa berguna bagi para pendengar sore hari ini? Tipsnya untuk memilih sekolah, kalau pengalaman saya, because I'm newbie parents mungkin nggak bisa cerita terlalu banyak karena ini pengalaman, this is actually my first experience gitu ya. Kalau di sudut pandang saya ya pasti budget wise ya misalnya karena harus disesuaikan ya dengan kondisi keluarga masing-masing. But if we ditch out the budget itself gitu ya, mungkin kalau buat saya adalah carilah sekolah yang sesuai dengan value-nya keluarga masing-masing, karena saya yakin kok sekolah itu tidak ada sekolah yang bagus atau jelek gitu ya, yang sesuai dengan value lah yang tepat gitu buat saya, lebih ke situ. Karena bicara edukasi, quality of education pasti sudah ada standarnya ya. Mau kita pilih sekolah yang negeri, swasta, SPK dan lain sebagainya, semua sudah punya standar masing-masing gitu ya. Bagaimana kita baliknya lagi adalah apakah value-nya itu sesuai sama keluarga kita, apakah tujuannya itu sama dengan yang kita alami, yang ingin kita capai bersama, seperti itu. Dan yang paling penting buat saya adalah I'm usually mungkin mau menyarankan jangan katanya gitu ya, mungkin karena katanya itu berbeda nih setiap orang nih ya, misalnya value keluarga dan value keluarga berbeda. Katanya si A ini sekolah bagus, tapi ternyata pas dia masuk kok nggak cocok sama saya karena value-nya berbeda gitu. Mungkin yang ini bilang di sekolah jadi ternyata saya cocok di sini dan bagus, kan nggak ada yang sama. Ya ibaratnya kita analogikan ya Mr. Ranto ya, kayak ada orang yang suka nih makan steak gitu ya, so happy dengan makanan barat ya, senang banget makanan barat yang barat dan harus daging gitu ya, senang banget makanan itu. Tapi ada orang yang nggak suka dikasih makanan barat tuh kayaknya lidahnya nggak cocok gitu, atau pencernaannya kurang cocok gitu ya. Tapi begitu dikasih makanan Indonesia yang sama-sama daging gitu ya, misalnya rawon sama-sama kan, kayak steak juga sama-sama daging ya, dagingnya juga daging khas sirloin misalnya gitu ya, sama-sama dimasak tapi dengan cara rawon, mungkin cocok. Nah kan berarti bukan masalahnya makanannya itu tidak enak, tapi kan mungkin memang berbeda saja gitu ya, value-nya berbeda, mungkin cocoknya ke sini, sama-sama kok dagingnya gitu. Ya, bahwa nilai itu bukanlah sesuatu hanya yang berhubungan dengan quantity, tetapi juga quality. Di mana tadi Mama Ray menyampaikan quality of education. Jadi sangat penting sekali nih bagi para newbie parent yang sudah mulai mencari sekolah, jangan lupa untuk mencari sekolah yang memiliki value yang sama dengan keluarganya masing-masing. Because everyone have their own taste, everyone have their own value, dan itu juga harus sama dengan value-value yang ada di keluarga kita, dan tentunya bisa mengembangkan value itu lebih besar lagi dan bisa berdampak kepada negara kita tercinta ya Mam. Bapak Ibu cermat, so I think this is the end of our podcast and we're really happy to have you Mama Ray for our very first podcast, and I hope your story will inspire our listener dan juga bisa menginspirasi para pendengar kita di podcast ini, dan tentunya bisa mendapatkan banyak manfaat dari semua tips, trik, informasi-informasi yang sangat inspiratif, dan tentunya kita akan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. So, this has been Mr. Anto. Thank you so much. Dan ini adalah Cermat Cerita Jumat. Have a nice weekend, everyone.